Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ada di antara hamba-hamba Allah ibadahnya untuk memperoleh surga Allah, takut dengan neraka Allah. Terkadang ada juga dia lakukan ubudiyah kepada Allah hanya untuk mencari pahala semata. Lalu sebenarnya dalam Islam ini fil hakikah daripada ibadah itu seperti apa? Maka di dalam kitab tasawuf dijelaskan bahwa di dalam berubudiyah ini ada 3 level, ada 3 model orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ayyuf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Dia lakukan seluruh perintah Allah, salat dia lakukan, puasa dia laksanakan, zakat dia keluarkan, seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia lakukan dengan niat khaufan minallahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ibadatul ubad. Ibadah seperti ini disebut dengan ibadah si ubad atau ibadahnya orang awam. Ketika ditanya, "Wahai fulan, kenapa engkau salat?" "Aku takut dengan azab Allah." "Kenapa engkau puasa?" "Aku takut kepada Allah. Nanti aku dicampakkan ke dalam neraka Allah, aku tak sanggup." Maka ibadah-ibadah seperti ini disebut ibadahnya al-ubad, ibadah orang awam. Yang kedua, ayyuf'ala dzalika lis-sawabi minal jannah. Ada orang yang melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat meraih pahala supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah karena takut dengan neraka tadi. Jadi untuk mencari pahala. Kenapa puasa Senin Kamis? Supaya nanti dihadiahkan oleh Allah Ta'ala rumah atau istana di surga Firdausan. Kenapa laksanakan salat, laksanakan ibadah haji, laksanakan umrah, laksanakan sedekah, laksanakan infak, laksanakan zakat? Kenapa antum lakukan? Karena pahalanya sangat-sangat luar biasa. Berarti niatnya, ibadahnya karena litsawabi, untuk mendapatkan laba atau pahala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa, maka ibadah semacam ini disebut al-ibadatu tijarah, ibadah seorang pedagang. Hanya seorang pedagang yang menginginkan laba. Ini ibadah kita kalau sibuk cari pahala, berarti ibadah kita sama dengan seorang pedagang, sibuk mencari pahala, ya, cari laba. Yang ketiga, ayyuf'ala dzalika haya'an minallahi ta'ala. Dia lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan dia malu kepada Allah. Malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh seorang perempuan muslimah yang luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau katakan dalam kitab Hikam,
ma'abadtuka finnarika, aku tak akan sembah engkau ya Allah, aku tak akan sujud di hadapan engkau ya Allah, dikarenakan takut dengan nerakamu. Walakin aku lakukan seluruh amaliyah, seluruh ibadah ketaatan kepada engkau ya Allah, aku sandarkan seluruhnya semata-mata mardatillah, hanya untuk mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ketiga. Janganlah melakukan ibadah dikarenakan takut dengan siksaan Allah, karena takut dengan neraka Allah, karena neraka itu adalah ciptaan Allah. Berarti kalau kita takut dengan ciptaan Allah, kita masih takut dengan makhluk, belum lagi takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita melakukan ibadah ketaatan kepada Allah dikarenakan untuk memperoleh pahala yang begitu banyak, pengen dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita belum ikhlas ibadahnya karena Allah. Ibadahnya kenapa? Karena pahala. Ibadahnya kenapa? Ibadahnya karena pengen dimasukkan dalam surga. Surga itu ciptaan Allah, surga itu makhluk. Berarti selama ini kita beribadah masih berharap kepada makhluk, belum lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kita kelompok yang ketiga dikarenakan malu dengan makna biisnadin, kita sandarkan seluruh amaliyah kita, ketaatan kita, ibadah kita semata-mata mardatillah, untuk mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tazkirah yang pendek ini ada manfaatnya untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.